Om Swastiastu. Selamat sore kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik pada sore hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya, Nilo Yulidaningsih, selaku moderator, akan memandu jalannya presentasi kelompok 12 kali ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 12 dari kelas 2A Akuntansi Sore, yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Nilo Yulidaningsih dengan NIM 21020222654. Kemudian yang kedua, Igusti Agung Ayu Bintang Rinjani dengan NIM 21020222668. Selanjutnya, Nimade Yuni Lestari dengan NIM 21020222672. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai investasi. Baik, untuk materi yang pertama, mengenai definisi investasi akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, di mana investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada klasifikasi investasi. Investasi dikategorisasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP berbasis akrual nomor 6 tentang investasi. Baik, untuk investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama investasi jangka pendek, di mana investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas, di mana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek berbeda dengan kas dan setara kas. Suatu investasi masuk klasifikasi kas dan setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Gusti Agung Ayu Bintang Rinjani. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi dari Nilo Yulidaningsih. Materi selanjutnya, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu investasi jangka panjang non-permanen dan investasi jangka panjang permanen. Investasi jangka panjang non-permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Sedangkan investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk dijual belikan atau ditarik kembali. Baik, next slide. Baik, materi selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran investasi. Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan. Kemudian, nilai pemerolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau andal atau sering disebut dengan reliable. Baik, selanjutnya untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit jika tunai berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Selanjutnya, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit jika tunai. Baik, next slide. Baik, selanjutnya yaitu mengenai materi pengukuran investasi. Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis, yaitu pengukuran investasi jangka pendek. Ada investasi dalam bentuk surat berharga. Yang pertama, apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi,
jasa bank, dan biaya lainnya. Kemudian yang kedua, apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarannya. Kemudian investasi dalam bentuk non-saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Yuni Lestari. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya. Pemaparan materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengukuran investasi yang kedua, yaitu pengukuran investasi jangka panjang. Pengukuran investasi jangka panjang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan. Kemudian yang kedua yaitu investasi non-permanen. Investasi non-permanen dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Kemudian yang kedua yaitu investasi bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yang ketiga yaitu penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintahan daerah. Yang keempat, dana bergulir yang dimaksudkan untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehannya tidak ada. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar atau kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi. Baik, terima kasih karena sudah menyimak pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.